Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar bahasa Indonesia yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu modul ajar ini ditunjukkan untuk fase A yaitu kelas 1, di mana untuk tujuan pembelajarannya sendiri peserta didik mampu mengembangkan tulisan tangan dengan baik. Untuk indikatornya sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan kembali kata atau kalimat menggunakan huruf kapital. Yang kedua, peserta didik kata yang penulisannya salah dalam soal cerita. Indikator yang ketiga yaitu peserta didik memadukan kalimat pada pohon baca. Dan indikator yang keempat atau yang terakhir yaitu peserta didik menunjukkan kalimat yang sesuai dengan gambar pada pohon baca. Untuk model pembelajaran sendiri saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, di mana pada model pembelajaran PBL sintaks yang pertama yaitu mengorientasikan peserta didik pada masalah, di mana saya memberikan sebuah bacaan atau soal cerita, bacaan cerita sederhana. Jadi nanti peserta didiknya diminta untuk memberikan contoh, misalnya ada penggunaan huruf kapital yang salah dalam soal tersebut, dalam bacaan tersebut. Dan peserta didik yang kedua yaitu diminta menuliskan kembali pada lembar jawaban masing-masing apa yang sudah mereka temukan atau contoh yang sudah mereka temukan dari bacaan yang sudah mereka baca sebelumnya. Untuk yang sintaks kedua yaitu mengorganisasikan kerja peserta didik, di mana pendidik atau guru membentuk kelompok dan juga membagi soal individu dalam pengerjaan LKPD. Untuk sintaks yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan, di mana guru meminta peserta didik melakukan pengamatan pada papan bacaan. Peserta didik diminta untuk memadukan huruf yang telah disiapkan oleh guru, dan peserta didik diminta untuk berdiskusi dalam melakukan pengamatan tersebut agar mereka bisa menjawab. Dan sintaks keempat yaitu pada pertemuan kedua yaitu menyusun hasil karya dan mempresentasikannya, di mana nanti untuk sintaks keempat yaitu pada pertemuan kedua nantinya menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Nanti peserta didik diminta secara berkelompok bergantian untuk mempresentasikan tugas mereka. Peserta didik diminta menunjukkan kalimat yang sesuai pada gambar dengan mempresentasikan hasil tugasnya dan langsung memaparkan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan juga jelas. Selanjutnya peserta didik mendapat apresiasi dari teman dan juga oleh guru. Untuk sintaks yang terakhir atau yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah, di mana nanti peserta didik bersama guru merefleksi pembelajaran hasil LKPD yang sudah mereka jawab, dan juga guru melakukan kegiatan tanya jawab yang dapat mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang diterima oleh peserta didik selama pembelajaran sebelumnya. Untuk kegiatan akhirnya atau penilaiannya sendiri nanti ada pengerjaan soal evaluasi. Untuk peserta didik yang belum memenuhi kriteria nanti bisa dilakukan dengan soal pengayaan atau remedial. Dan untuk remedial sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang piket hari ini kami doa. Berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu yang sudah memimpin doa pagi hari ini. Selanjutnya Ibu mau melakukan presensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Yasmin. Ada, Bu. Siapa? Yasmin dan Izzy. Oke, Yasmin sama Izzy. Berarti yang lainnya masuk ya? Ya, Bu. Oke. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kalian ada yang pernah membaca buku cerita nggak? Pernah. Kalau kalian membaca buku cerita itu apa sih yang ada di dalam buku cerita? Ada tokohnya. Ada tokoh. Kalau tokoh berarti ada namanya ya? Ya, Ya. Selain itu ada lagi yang lain? ada latar tempatnya, Bu. Ada latar tempat. Oke. Baik, dari jawaban teman-teman tadi, yang pertama itu ada tokoh, berarti ada nama. Nah, sama ada latar tempat atau nama tempat gitu ya. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini itu Ibu mau mengajarkan kalian tentang huruf kapital. Huruf kapital. Ada yang tahu huruf kapital? Huruf besar, Bu. Huruf besar. Baik, yang lain belum? Belum. Oh, belum ada. Oke. Dari pembelajaran hari ini yaitu huruf kapital, nanti kalian untuk tujuan pembelajarannya nanti kalian akan mengembangkan tulisan tangan dengan baik. Selanjutnya Ibu mau menunjukkan kalian soal cerita terlebih dahulu. Siapa yang mau membacakan soal cerita ini? Saya, Bu. Oke, baik Iva. Silakan. Pada hari Minggu, Edo pergi ke pasar. Edo pergi ke pasar bersama ibunya. Nenek berada di Kota Malang. Baik, terima kasih Iva yang sudah membacakan soal ceritanya. Nah, dari cerita di atas itu menceritakan tentang apa sih? Edo pergi ke pasar, Bu. Oh, Edo pergi ke pasar. Yang lain? Rumah nenek Edo ada di Malang, Bu. Rumah nenek Edo ada di Malang. Yang lainnya lagi ada? Oh, naik delman. Oke, baik. Ada lagi? Sudah. Oh, sudah. Nah, baik. Dari jawaban teman-teman tadi itu sudah benar. Nah, ceritanya ini menceritakan tentang Edo dari ibunya yang pergi ke pasar, kemudian pergi ke rumah neneknya yang ada di Kota Malang. Nah, dari soal cerita ini Ibu mau kalian menuliskan kembali soal cerita ini agar sesuai dengan huruf kapital. Jadi misalnya itu di soal ceritanya kalimat pertama, pada hari Minggu Edo pergi ke pasar. Apakah ada yang perlu dibetulkan? Ada. Pada bagian apa? Awal kata, Bu. Ya, Awal. itu P-nya harusnya besar, Bu. Nah, ya benar. Huruf awalan yang seharusnya menggunakan huruf besar di dalam cerita tersebut menggunakan huruf kecil. Sekarang kalian bisa menuliskan kembali soal di atas pada lembar agar sesuai dengan penggunaan huruf kapital yang benar ya. Ya. Ada kesulitan? Belum. Oke. Ini kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Iya, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan ke Ibu ya. Ya, Bu. Tadi kan kalian sudah mengerjakan atau menulis kembali soal cerita. Sekarang Ibu mau membagikan KPD terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana kalian memahami yang pertama. Baik, Bu.
itu kan di dalam LKPD yang pertama itu kalian mengerjakan secara individu, dimana nanti sesuai dengan petunjuk pengerjaannya. Yang pertama kalian membaca apa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama itu kalian nanti membaca cerita, dimana ceritanya itu sudah ibu siapkan di dalam LKPD. Nah, kalian menulis ke dalam kolom yang ada di bawahnya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Baik, boleh silakan dikerjakan sekarang. Apakah ada kesulitan? Belum. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD yang pertama. Sekarang ibu mau kalian ibu bentuk kelompok. Untuk deretan yang pertama ini kelompok 1 dan deretan yang kedua itu kelompok 2. Nah, kalian nanti maju secara berkelompok gantian untuk memilih. Di dalam kotak ini nanti ada gulungan kertas, di mana dalam gulungan kertas tersebut ada tulisan atau kalimat. Nah, kalian nanti membetulkan kalimat tersebut sesuai dengan huruf kapital, lalu menempelkan ke dalam gambar yang sesuai. Misalkan nanti kalian mendapatkan kalimat Gunung Bromo atau tentang Gunung Bromo, jadi nanti kalian membetulkan sesuai huruf kapital yang sesuai, lalu kalian menempelkan pada gambar Gunung Bromo. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, sekarang silakan untuk kelompok 1 maju terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 mengambil, dibaca terlebih dahulu. Kelompok 1 dapat apa? Ana dan Ibu sedang memasak. Nah, apakah Ibu boleh lihat? Nah, apakah Ana dan Ibu ini sudah sesuai dengan huruf kapital yang sesuai? Belum. Kenapa? Huruf depannya masih kecil. Oke, huruf depannya masih kecil. Sekarang kalian membenarkan, menulis kembali gimana yang sesuai dalam kertas ini, yang sesuai dengan huruf kapital. Sekarang bisa kalian tempelkan pada gambar yang sesuai. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 bisa maju ke depan. Sekarang kelompok 2 silakan mengambil kertas pada dalam kotak tersebut, lalu bacakan apa isi di dalamnya. Kota Malang tempat wisata. Nah, apakah dalam kalimat ini ada yang harus dibetulkan? Ada, Bu. Ada. Pada bagian apa? Kota ini kayaknya harus besar. Kayaknya harus besar. Kemudian Malang ini kayaknya besar. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan kembali pada lembar sesuai dengan huruf kapital yang benar. Sekarang kalian bisa menempelkan ke dalam gambar di mana Kota Malang itu. Ya, baik, boleh kembali ke tempatnya. Sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas lagi, ya, tapi ini secara berkelompok ya. Ibu mau tahu dari masing-masing kelompok tadi yang sudah maju ke depan itu apakah sudah paham semuanya atau masih bingung gitu ya? Nah, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Apakah ada kesulitan? Belum, Bu. Belum. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Terima kasih untuk hari ini, kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah mengerjakan dengan baik juga. Untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai sini dulu. Untuk pertemuan
selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi hari ini. Selanjutnya silakan untuk Iva bisa memimpin doa kembali. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Yasmin sama Inzi. Oke, Yasmin sama Inzi. Berarti yang lainnya masuk ya? Ya, Bu. Nah, dari pertemuan kemarin kan kalian sudah mencoba menggunakan papan bacaan dan juga sudah mengerjakan soal secara individu dan juga kelompok. Nah, hari ini kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok dan juga pengerjaan secara individu kalian. Bisa bergantian ya. Ya, Bu. Sebelumnya yang secara individu terlebih dahulu bisa maju ke depan, pengerjaannya mungkin Putri. Ya, silakan. Kemudian ini Bu, setelah titik terdapat kata hewan. Ini saya ganti hewannya hanya kata huruf hanya Jadi huruf besar gitu ya. Oke. Gimana dari teman-teman? Sudah benar, Bu. Sudah benar. Apakah sama semua? Sama. Nah, benar dari presentasi teman kalian Putri, yaitu di dalam ceritanya itu ada yang salah, yaitu pada huruf pertama, di mana seharusnya huruf E menggunakan huruf besar, di mana di dalam ceritanya menggunakan huruf kecil. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua, kalimat ketiga, di mana pada kalimat hewan seharusnya huruf H menggunakan H besar, di dalam ceritanya menggunakan H kecil. Baik, Putri, silakan kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya presentasi yang secara berkelompok. Silakan kelompok satu bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama di sini pada kata anak, huruf A-nya di awal Yang kalimat. benar, Di awal kalimat masih menggunakan huruf kecil. Yang benar menggunakan huruf A besar. Nah, baik, gimana dari kelompok lainnya? Benar, oke. Karena terima kasih kelompok 2, silakan duduk kembali, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, benar dari presentasi kelompok tadi, kalian mempresentasikan apa yang kalian dapat dari papan baca di depan. Dari presentasi yang sudah dilakukan secara individu dan juga kelompok tadi, Ibu mau memberikan kalian penguatan atau materi agar kalian lebih mendalami apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Bisa dilihat di depan itu ada huruf kapital, di mana di bawahnya itu ada pengertian. Pengertian dari huruf kapital sendiri yaitu huruf besar atau huruf yang berukuran dan bentuk khusus, lebih besar dan biasanya digunakan di awal kalimat. Selain digunakan di awal kalimat, huruf kapital sendiri juga digunakan pada nama orang atau tempat atau suatu daerah. Nah, di depan itu ada contoh dari penggunaan huruf kapital. Misalnya saja yang pertama itu ada Adi bermain sepeda. Nah, pada kalimat pertama itu salah karena
huruf A pada nama Adi seharusnya menggunakan huruf besar. Nah, untuk di bawahnya itu sudah ada pembetulannya. Selain itu, yang kedua ada rumah nenek berada di kota Jakarta. Untuk pembetulannya sendiri yaitu rumah nenek berada di kota. Kota, awal kata dari kota atau huruf K menggunakan huruf besar dan huruf J pada kalimat pertama, pada huruf pertama kalimat Jakarta menggunakan huruf besar. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang ibu mau membagikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Ini dikerjakan secara individu ya, tidak boleh menyontek atau bekerja sama. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, boleh dikumpulkan ke depan. Tadi kan kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya ibu mau tanya, pembelajaran hari ini sama pertemuan sebelumnya itu kalian ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kita pelajari? Huruf kapital. Oke, huruf kapital. Putri, Iva? Membenarkan huruf yang ada di sebuah cerita yang masih salah, Bu. Oke, membenarkan huruf yang ada dalam cerita yang masih salah. Yang lainnya ada lagi atau sudah? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih yang sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang mendengarkan cerita atau menyimak cerita. Jadi kalian bisa belajar mandiri terlebih dahulu agar bisa memahami materi yang akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan. Silakan kepada yang pikir hari ini bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap, sikap berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak